Ketika ditinggal oleh ibunya, Hasan Basri nangis jerit-jerit karena masih kecil, langsung diambil oleh istri Nabi, Ummu Salamah. Jangan sebut nama itu lagi. Gatel kuping ngono jeneng itu. Mau amit-amit jabang bayi, lanang kabeh. Mari guyon kali gawani noleh. Guyon, ya ta? Guyon. Orangnya dedepan tapi tadi itu saya ketemu Teko. Para pemirsa, monggo di subscribe channel ini, di like dan share di media-media sosial milik kalian, biar saya semangat upload video kisah-kisah dan biografi. Hei, kalian nonton tok tapi nggak subscribe, di sini. Yuk kita subscribe bareng-bareng channel ini, kita jaga channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini pernah saya kisahkan, tapi belum tentu teman-teman ada yang tahu, ada yang ngerti. Kisah ini tentang pertikaian antara tabi'in, wali besar Hasan Basri dengan seorang wali besar juga bernama Muhammad Ibnu Sirin. Seorang wali yang diberi karomah oleh Allah Ta'ala kelebihan bisa mentafsir mimpi. Siapa Hasan Basri? Siapa itu Ibnu Sirin? Kalau Hasan Basri itu adalah, kalau nggak salah, putra daripada salah satu pembantu para sahabat. Kalau Muhammad Ibnu Sirin ini adalah putra daripada pembantunya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah siapa beliau? Khadimur Rasul, atau orang yang menjadi pelayan Rasulullah, yang ikut Rasul mulai sejak umur 9 tahun. Kan sudah saya kisahkan dulu ya. Anas bin Malik itulah yang dapat barokah doa dari Rasulullah. Ya Anas, tak doakan kamu menjadi orang yang berumur panjang. Memang benar, Anas bin Malik umurnya lebih dari 100, hampir 200 malah. Nanti tunggunya kan Nabi ya. Itu menjelang wafat Rasulullah itu, Anas bin Malik, ya Rasulullah tolong doakan aku. Langsung didoakan gitu. Doa yang kedua untuk Anas bin Malik dari Rasulullah adalah, kamu tak doakan punya anak banyak. Betul, Anas bin Malik punya anak, dari semuanya itu puluhan, malah ada yang mengatakan 100 anaknya, dari beberapa istri juga. Saya nggak tahu pastinya, entah puluhan atau 100, ada yang mengatakan hampir 100. Kemudian doa Nabi yang ketiga, tak doakan kamu barokah dunyomu. Ketika ditinggal Rasulullah, Anas bin Malik itu kalau nggak salah pindah di daerah Qatar sana, Qatar, menjadi miliarder, sehingga sak putra-putrane, sak putune sampai detik ini keturunan dari Anas bin Malik nggak ada yang miskin, kaya semua. Kamu nggak usah ngomong itu Rasulullah, kalau meladeni sampean beda ya. Loh, kamu punya pikiran gitu ya, dijadikan nggak bagus, paham? Jangan punya pikiran gitu loh. Siapa tahu dengan kemantapanmu bisa barokah. Bagaimana sih? Kemudian Anas bin Malik itu dulu pelayan, dan akhirnya beliau juga punya pelayan akhirnya. Ketika Nabi wafat, beliau sudah mulai barokah.
atau akhirnya punya budak. Budak itu bernama Sirin. Oh, condong kok Sirin loh, aja ngremehno. Jangan meremehkan. Nah, jangan meremehkan. Beliau nanti punya anak seorang wali besar sepanjang sejarah. Gitu ya. Bahkan para tabiin, para sahabat, sisa-sisa sahabat kalau mimpi pasti beliau itu tanya pada bukan Sirin, anaknya Sirin tadi. Kamu tahu kelebihan Sirin? Muhammad ibnu Sirin, wali besar. Jika mentakwilkan mimpi seseorang, kalau kamu kan biasanya buka primbon. Apa yo? Apem. Wah, mimpi apem. Apa yo? Oh, mimpi tikus. Apa ya? Oh, mimpi primbon. Atau bagi orang yang mondok-mondok, buka kitab Ta'thirul Ahlam, karangan daripada Ibnu Sirin tadi. Kitabnya tebal, ada yang 2 juz, ada yang 1 juz. Saya punya itu. Kalau Muhammad Ibnu Sirin ditanyai mimpi gimana? Ya Muhammad, saya tadi malam mimpi ini. Beliau nggak pakai buka apa-apa, cuma gini dok. Langit terbuka, Allah membuka langit dan berikut tulisan catatan makna mimpi yang tanya tadi. Jawabannya langsung dari Allah. Kemudian zuhudnya, kewaliannya, karomahnya banyak itu. Muhammad ibnu Sirin itu banyak. Sirin, ya, ayahnya Muhammad, ya istilahnya saya manggil apa ya? Saya panggil Kiai ya, secara Jawa ya. Kiai Sirin ini itu budaknya Anas bin Malik. Kemudian dengan sahabat Anas dimerdekakan. Ya bangga, kamu tak merdekakan Sirin, senang dimerdekakan. Akhirnya beliau berarti bukan milik siapa-siapa lagi, menjadi orang yang merdeka, bebas. Namanya orang bebas, wajar dong jatuh cinta. Karena sudah berumur, beliau memikirkan ingin menikah, tapi dengan siapa? Dia teliti perempuan mana yang pas, Ternyata salah satu sahabat Nabi yang paling mulia menurut di kitab Badul Amali, di antara para sahabat siapa yang paling mulia? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifatul Rasul, pengganti Rasul ketika Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar As-Siddiq ini punya pembantu perempuan. Paham? Orangnya itu hafal Al-Quran, pendiam, ahli ibadah, namanya Sofia. Ya, sama dengan istri saya, namanya Sofia. Sirin tadi agak minder sama Sofia tadi, karena kediamannya, karena kezuhudannya. Pokoknya tipe wanita yang memang gak banyak omong, tapi banyak bekerja, banyak beramal. Minder. Akhirnya begini kata Sirin, ya kalau dia suka sama aku, kalau enggak gimana? Udah gak usah mikir gitu, yang penting berusaha. Kalau kamu kan berusaha kenalan, kemudian ganti nomor, minta nomornya, SMS-an, janjian, ya. Kalau ini enggak. Kalau gitu kata Sirin, percuma kalau nggak berani. Kapan dapatnya? Ya udah, saya tak sowan ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sirin, gimana kabar? Alhamdulillah, ya Abu Bakar, ya Khalifatul Rasul.
Alhamdulillah. Habis bincang-bincang, tumben ke sini. Kamu kan sudah dimerdekakan ya Sirin ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti kamu itu bebas. Iya. Dikuda Abu Bakar dengan Sayyidina Abu Bakar. Segera menikah dong. Ya enggak? Kata Abu Bakar, menikahlah. Lah ya, maka dari itu ya Abu Bakar, saya ke sini. Oh iya. Ada apa? Ada apa? Begini loh. Apakah betul Sofiyah ini adalah budak panjenengan? Iya. Terus kenapa? Saya kok tertarik dengan Sofiyah. Oh gitu. Gini Sirin ya, saya nggak bisa menerima juga nggak bisa menolak. Kasih waktu aku dulu ya. Kapan? Sampai kapan? Ya apa kata saya, nanti kalau sudah siap tak panggil kamu. Minta aja sama Allah. Lah nek jodoh nang di maneng, no gak jodoh nang di maneng. Kalau jodoh kemanapun pasti ketemu. Kalau nggak jodoh ditemukan kayak apa pasti bisa. Nah udah, nggak apa-apa. Oke, pamit. Sedangkan Abu Bakar waktu itu, wah, super repot, super sibuk. Karena budak Sofia itu nggak dianggap seperti budak, seperti anaknya sendiri. Otomatis kalau rasanya seperti anak sendiri, harus dicarikan suami yang betul-betul bisa mendidik, ya, sing gak keblobok, yang gak ketipu, yang nantinya akan terjamin akhiratnya. Saya kira enggak, yang penting kan punya mobil, ya, yang penting pekerjaannya yang mapan. Lah Sirin waktu itu loh belum punya pekerjaan, ya, belum punya pekerjaan. Nah, Abu Bakar menunda atau enggak menjawab bukan hartanya yang dilihat. Sirin ini gimana? Akhirnya setelah pamit, Abu Bakar ekstra bekerja untuk mencari tahu informasi tentang si Sirin. Kayak apa Sirin itu? Di dalam segi bicaranya, dalam segi bertemu, berkumpul dengan teman-temannya, kemudian di dalam segi kehidupannya, dalam segi ibadahnya. Tanya ke teman-teman. Jawabannya sama. Ke temannya Sirin, kamu kenal Sirin? Ya Abu Bakar, saya kenal. Menurutmu gimana Sirin? Setahu saya Sirin itu bagus, baik, nggak pernah ngomong yang jelek, nggak pernah ngomong yang buruk. Tanya lagi ke teman, menurut kamu Sirin gimana? Apa ya? Menurut saya Sirin itu ahli baca Quran. Menurut saya Sirin itu ahli tahajud. Tanya lagi. Akhirnya masih ragu Abu Bakar. Tanya lagi teman, kalau secara kehidupan, keuangan, Sirin jarang punya duit Abu Bakar. Kerja apa dia itu? Kerja apa? Wong dia itu loh baru dimerdekakan, duit dari mana? Ya, terus ibadahnya, cara ngomongnya, semuanya baik. Akhirnya karena keraguan Abu Bakar, punya jalan satu-satunya, saya tak tanya ke juragannya dulu, mantan juragannya dulu, langsung. Kalau gitu Anas tak panggil, yaitu juragane Sirin tadi. Coba panggilkan Anas Ibnu Malik. Iya, Anas bin Malik, panggilkan. Bilang saya yang manggil. Karena Sayyidina Abu Bakar yang manggil, Anas bin Malik segera datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Dalam, ya Abu Bakar, labbaika ya Abu Bakrin, ya Khalifatul Rasul. Ada apa? Gini loh, Anas, saya mau tanya sama kamu. To the point aja ya. Ya, kira-kira percaya kan?
Biyen ana to the point ngono. Hah? Lah ya apa? Langsung aja ngene ya. Katon Sayyidina Abu Bakar to the point aja ya. Katon. Ya, ada apa? Ya Abu Bakar, ini loh. Kamu kenal Sofia? Sofia siapa? Sofia istri Rasul. Ngawur ae. Kalau Sofia istri Rasulullah, nggak mungkin aku manggil Sofia gitu aja. Pasti ada julukan Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin sedunia. Pasti ada gitu Ummul Mukminin. Ini loh Sofia. Siapa ya? Enggak tahu. Tapi perasaan sampean lah punya pembantu namanya Sofia. Nah itu maksudku. Nah gitu aja kok lama banget, ya toh? Ya itu maksudnya Sofia itu. Iya kenapa? Mantan budakmu Sirin hendak mau melamar budakku Sofia. Terus? Lah saya kan ragu Anas. Saya tanya sama kamu. Menurut kamu pas gak Sofia dengan Sirin tadi? Langsung kata Anas, dah nikahkan aja. Nikahkan aja, ngawur ay. Ini seperti anak saya Sofia ini. Justru itu, nikahkan saja. Mumpung ada yang minta. Mumpung ada yang minta orang seperti si Sirin. Saya tahu betul karena saya merawat Sirin mulai kecil. Saya tahu betul mulai dia mau tidur sampai tidurnya, sampai bangunnya, pagi, siang, sore, malam, setiap tindak lakunya saya tahu betul Sirin. Gak pernah sekalipun makan barang haram, gak pernah sekalipun mencaci orang, gak pernah sekalipun meninggalkan ibadah, gak pernah sekalipun putus ibadahnya. Gitu tak? Ya silakan, sampai nikahkan saja. Saya dukung, saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apanya nanti. Loh, mantan juragan kalau sudah memberi keyakinan gitu berarti kan tahu betul kayak apa Sirin. Ya, langsung Abu Bakar mantep, sip, ya wis, kita tentukan harinya. Wis, akhirnya pernikahan. Karena waktu itu zaman para sahabat masih ada, Rasulullah sudah wafat, tabiin sudah masih ada. Nah, untuk yang merias Sofia itu adalah istri-istri Nabi. 3 istri Nabi yang merias. Gak kurang mulia ya apa, gak kurang beruntung ya apa. Aisyah, Hafsah, kemudian siapa lagi? Ummus Salamah, merias bengese. Sing Sirin juga gitu, dirias oleh sahabat-sahabat, ya, oleh sahabat-sahabat. Akhirnya udah pernikahan, terjadi pernikahan. Lalu ketika menjelang agak lama baru mempunyai putra. Ya tak? Mempunyai putra karena orang-orang yang tadi itu termasuk ayah, termasuk mulai Anas bin Malik, mulai Abu Bakar, mulai Sofia, mulai Sirin, semuanya adalah sangat mencintai baginda Nabi Muhammad. Akhirnya anaknya tabarrukan, tafaul ke nama baginda Nabi, dinamakan Muhammad. Dan Muhammad itu tadi anaknya Pak Sirin, makanya menjadi Muhammad ibnu Sirin. Nah, dan ibnu Sirin itu Allah ya Rabbi ya Karim sangat zuhud, sangat zuhud. Beliau itu ngajinya ke para sahabat-sahabat, ya. Kalau pagi beliau itu sangat bisa mengatur waktu. Ibnu Sirin ini sudah lahir, Ibnu Sirin sudah dewasa mencari ilmu. Saya singkat kisahnya ya. Ngaji ke Ibnu Zubair, ke Abdullah bin Umar, ngaji ke Abdullah bin Abbas. Wah, pokoknya gurunya itu dedengkot tok. Paham gak? Gimana gak dedengkot? Gurunya itu orang yang akrab dengan Rasulullah ya? Yang ketika masa hidupnya akrab semua dengan Rasulullah. Ya toh? Ya jangan heran kalau nantinya Ibnu Sirin menjadi orang alim.
Dan di zaman itu juga sak zaman dengan Hasan Basri. Di dalam satu kota ada dua tokoh yang sama-sama cerdasnya, sama-sama pinternya, sama-sama ngajinya. Cuma perbedaannya, kalau Muhammad ibnu Sirin, kalau Muhammad ibnu Sirin itu anak dari pembantu Anas bin Malik dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Sofia tadi. Kalau Hasan Basri itu juga putra daripada pembantunya sahabat. Punya anaknya itu adalah ayahnya Hasan Basri tadi. Jadi ngono lho ya. Jadi santri ini Kanjeng Nabi anake wali-wali gede kabeh. Ngono lho. Nah, kalau Hasan Basri itu keuntungannya apa? Hasan Basri adalah anak angkat Rasulullah. Jadi ketika masih bayi, baru melahirkan, ibunya air susunya nggak keluar. Lalu beliau keluar mencari susu. Kalau sekarang mencari toko, cari-cari susu. Kalau dulu kan saya barangkali ada tetangga yang punya susu. Oh iya, sampean sudah subscribe belum? Kalau belum subscribe sekarang ya. Ketika ditinggal oleh ibunya, Hasan Basri nangis jerit-jerit karena masih kecil, langsung diambil oleh istri Nabi, Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah itu adalah juragannya ibunya Hasan Basri. Jadi ibunya Hasan Basri itu budaknya Ummu Salamah. Langsung diambil, disusui dengan istri Nabi. Makanya di situ menurut fikih menjadi anak persusuan Nabi. Nah, itu ya, podo-podo mulyai, cuma ada lebih tingkat tingginya masih lebih tinggi Hasan Basri karena menjadi anak angkat Kanjeng Nabi. Di dalam satu kota itu ada dua orang mulia yang tersohor, yang dua-duanya menjadi walinya Allah. Sayangnya ini buat kalian semua ya. Semulia apapun kalian, pasti ada konflik. Semulia apapun, pasti ada konflik. Konflik ke siapa? Entah ke saudara atau ke sesama kiainya. Ibarat direktur sama direkturnya, sesama pengusaha sama pengusahanya, sesama wali sama walinya. Coba aja lihat kisah-kisah wali-wali Songo, itu kan banyak konflik-konflik itu. Tapi kita kan nggak perlu menilai kayak gitu. Sama dengan ini, Hasan Basri dan Muhammad ibnu Sirin ini sama zuhudnya, sama alimnya, sama walinya, tapi dapat cobaan dua-duanya itu, saling bermusuhan. Permusuhannya itu gara-gara apa sih? Dua itu. Cara ilmu nggak ada yang bisa menandingi. Cara zuhudnya nggak ada yang bisa menandingi. Sangat zuhud, sangat alim, sangat wirai. Kelebihannya dari dua sosok tadi ada perbedaannya. Kalau bab hati, bab tauhid, nggak bisa yang menandingi Hasan Basri. Tapi kalau bab perkara gaib, tentang mimpi, tentang tauhid yang tentang bab lain, pokoknya beda lah. Maka nggak ada yang bisa menandingi waktu itu dengan siapa itu? Ibnu Sirin. Jadi sebenarnya sekuat apapun orang itu, sehebat apapun itu, pasti ada kekurangannya. Seperti Hasan Basri tadi, sealim apapun urusan mimpi nggak mampu. Kemudian Ibnu Sirin, sealim apapun, sehebat apapun, tidak bisa sehebat Hasan Basri dalam ilmu tauhid. Jadi Hasan Basri itu kalau ngaji selalu nyindir Ibnu Sirin. Jangan tiru-tiru orangnya bedendek, sombong. Itu loh, tanggamu
Para santri bingung siapa? Gak tahu? Enggak. Itu loh tanggamu itu loh, kanan rumah. Kiai Sirin. Iya iku. Keminik, begedut, sombong. Jangan ditiru. Ibnu Sirin ya gitu kalau ngaji. Sok nyufi, sok ngezuhud, sok pinter. Itu kalau ke santrinya. Kalau ceramah juga gitu. Kalau ada tamu gitu ya, dari mana kamu? Anu Kiai, dari Sowan ke Kiai Sirin. Jangan sebut nama itu lagi. Gatel kuping ngono jeneng itu. Ibnu Sirin juga gitu. Habis dari mana? Saking dari Kiai Hasan Basri. Dibilang, nggak usah nyebut nama itu. Kamu boleh nyebut nama siapapun. Jangan kau sebut nama itu. Gatal kuping kuyuan. Lais nemen sih musuhannya. Iya. Kang ini wong gak ngerti gimana coba. Akhirnya niru melok musuhi itu congok jenenge. Nah, kalau ada orang utama, orang yang pilihan Allah, 2 orang atau 3 orang atau 4 orang yang bermusuhan, pasti Allah akan meletakkan satu masalah yang akan menjadikan mereka bersatu. Pasti menemukan satu masalah, satu problem, yang problem itu akan mempertemukan mereka berdua dan akan rukun. Kalau sekarang yang gak rukun siapa? Ayo coba siapa yang gak rukun? Banyak. Saling nyinyir, saling ngilokno, pasti nanti akan dikasih problem atau dikasih apa ya? Dikasih masalah yang bisa mempertemukan mereka berdua. Wallahu alam kapan? Sudahlah. Allah karena dua kelompok ini punya masa, insya Allah nanti dipertemukan. Siapapun di Indonesia ini, baik antar kiai sama kiai yang gak rukun, dibaca oleh orang-orang kecil, pasti Allah mempertemukan nanti dengan satu problem atau satu masalah. Itu orang sama orang, kelompok sama kelompok. Masa kamu gak suka kayak gitu? Masa kamu gak suka kalau setiap ormas-ormas itu rukun? Seneng bentrok kan? Enggak, buat apa bentrok itu? Ya toh? Semoga rukun semua. Ya enggak, semoga rukun. Oh, saya ini netral kok. Saya netral saja. Wegah aku gak rukun itu. Engkau si A, kelompok si A ngilokno si B, kelompok si B ngilokno si A. Akhirnya apa? Yang korban adalah mestinya orang yang dihormati jadi dimusuhi. Banyak nyinyirin kiai, bully kiai, banyak bully habaib. Wah, itu sudah nggak punya tata krama lagi semuanya itu. Ya, itu. Ini juga gitu. Kiai Hasan Basri, Sayyid Hasan Basri dan siapa tadi? Ibnu Sirin. Itu sudah nggak ada akor-akornya, sudah nggak ada rukun-rukunnya. Nah, suatu ketika Allah menurunkan masalah. Berupa apa? Tiba-tiba yang namanya Hasan Basri mak berdunduk mimpi. Iya enggak? Mimpi beliau itu adalah telanjang di dalam kandang dengan memakai tongkat. Ya. Hasan Basri bangun, kok nggak pernah mimpi, kok mimpiku aneh gini. Tanya ke teman, kamu tahu nggak artinya mimpi seperti ini? Waduh Syekh, saya nggak tahu, saya bukan ahli kayak gitu. Saya coba tanyakan situ, tanyakan sana, tanyakan anu aja yang biasa itu ya. Ibnu Sirin itu mau ambil tapin jabang bayi lanang kabeh. Itu lanang wedok pisan ya. Sampai tampil jabang bayi lanang kabeh. Oh. Mau tanyakan kliennya aja. Allah itu mempunyai rencana yang bagus. Punya rencana bagus. Ternyata apa? Semua yang ditanyakan oleh yang disuruh Hasan Basri tadi, nggak ada yang bisa menjawab. Nggak tahu saya artinya mimpi apa itu. Nah, awur-awuran sakit gue loh.
Lah apa aura-urannya gimana kalau lah sampean cek nganggure mudun nang kandang. Lah mana nih ngawur? Kok cek nganggure sampean? Nggak ada pekerjaan apa kok nggak pakai baju, nggak pakai pakaian, bawa tongkat ke kandang mau apa? Lu kok mau apa? Ini kan mimpi. Lah itu ngapain sampean mimpi gitu? Itu awur-awuran ya? Ah, repot kabeh. Makanya tanya aja ke Ibnu Sirin. Cuma satu-satunya orang yang punya kelebihan karomah berupa bisa mentakwil mimpi, bisa mentafsir mimpi. Cuma beliau. Enggak. Salah. Denger. Pikir-pikir ya iya. Iya enggak? Gak. Iya, takon ae. Gak. Tapi penasaran. Apa yo? Yes. Berangkat budal. Akhirnya dengan memberanikan diri ya, nguat-nguat no atine. Oh, ini masih belum berani. Mak, gak, wis. Gak ya enggak. Gini aja, saya punya teman akrab, katakanlah namanya itu Mang Nasir. Nasir, kamu pernah sowan ke Kiai Ibnu Sirin? Pernah. Kenal? Kenal lah, akrab. Nah kebetulan ada apa? Gini ya, kamu nanti ke Ibnu Sirin, kamu bilang kalau kamu mimpi seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi bilang jangan aku loh ya, jangan aku yang mimpi. Kamu ngaku kamu sendiri yang mimpi. Loh, lah nipu San. Gak apa-apa. Udahlah, ini demi kebaikan. Maksudnya gitu katanya, demi kebaikan gak apa-apa. Ya wis. Akhirnya Nasir tadi sampai ke Ibnu Sirin. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Nasir, gimana kabarnya? Alhamdulillah Yai. Ada apa Nasir? Ini Yai, saya itu bermimpi. Mimpi saya itu telanjang, masuk di kandang dengan membawa tongkat. Kira-kira apa ya artinya Yai? Artinya itu kira-kira apa ya Yai? Kata Ibnu Sirin. Sir, bilang sama yang mimpi ya, suruh sini sendiri. Ngapain malu kesini? Suruh sini sendiri. Padahal nggak tahu lo, nggak dibilangin. Ya kan? Suruh sendiri, ngapain malu-malu? Nggak berani ya dengan saya. Ngomong kalau nggak berani ketemu saya. Bilang sama yang mimpi. Hasan Basri loh. Hasan Basri loh. Kelihatannya iya. Usir kamu nggak usah kelihatannya. Udah, kamu kembali sekarang. Kembali. Yang namanya Hasan Basri di rumah. Alhamdulillah Nasir datang. Sir. Gimana kabarnya Sir? Ketemu dengan Ibnu Sirin? Iya. Alhamdulillah, tak kira nggak bisa nemuin. Kamu ceritakan nggak mimpi saya tadi? Iya. Alhamdulillah. Sip. Kamu bilang kalau saya yang mimpi? Enggak. Sip. Mantap, jos kamu. Kamu memang andalanku, Sir. Ibaratnya jadi Nasir ya. Terus apa jawabannya Sir? Gini katanya Yai. Ya jawabannya gimana? Jawabannya begini. Sir, waran wong sing ngipi iki mrene dhewe. Ya, gak wani cemen. Gak wani ta metu aku, sampai no ya. Hasan Basri toh. Kon ngomong kon mantuk, ngomong yo. Nggih. Sini ya ini. Ngapa kok nyebut aku? Nah, mboten nggak nyebut sudah tahu sendiri. Gara-gara kamu aja. Gini nih, mikir saya ini. Males aku kalau ke sana itu. Terus saya mikir dengar. Ya itu ya, satu problem yang terpaksa menyatukan. Iya Bang Kak? Itu adalah jika problem itu dialami oleh orang baik sama orang baik.
kekasih Allah dengan kekasih Allah. Allah yang akan memberi jalan dengan jalan tengah yang bisa menyatukan. Percayalah. Kalau nggak bisa disatukan, wis elek karung naik. Wis gitu aja. Kok repot pengku jenenge. Nah, ya. Akhirnya Hasan Basri sambil makan. Merono enggak? Merono enggak? Merono enggak? Lah aku dicemen-cemen ya. Iya enggak? Tapi kalau nggak ke sana, cemen bener saya. Kurang ajar, aku dicemen-cemen. Perasaannya apa? Emangnya gue takut apa? Ya udah, jengkel lah udah bilang cemen. Nih, pakaian ganti seret, cengkewing, jelek. Ngajak teman nggak ya? Nggak usah. Oh, dikira aku nggak berani ngajak bolo. Selain ngajak teman karena ketakutan. Nggak, sendiri. Begitu. Nyampe rumah Ibnu Sirin, baru bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasan Basri langsung keluar. Langsung, my brother, my friend. Yang namanya Hasan Basri, Masya Allah. Lujeng sampean Hasan Basri. Alhamdulillah waras. Muhammad waras. Guyon. Mari guyon kali kawani noleh. Guyon, ya tak? Guyon. Jadi orangnya dedepan tapi tadi itu saya ketemu Tegus. Ketemu sana. Lah sing Hasan Basri, sing Ibnu Sirin noleh. Kemana? Terus noleh Hasan Basri. Kesana tadi sing Ibnu Sirin. Lah terus gimana terus? Agak malu-malu kucing dua-duanya, nggak berani saling memandang, tapi ngomongnya akeh, saling akrab mempertemukan. Akhirnya setelah bahan guyonan wis entek, bahan guyonan sudah habis, Hasan Basri gini, Ibnu Sirin juga gini. Kata Hasan Basri, bahas tekus wis. Bahas apa ya? Ibnu Sirin, aduh habis bahasan ini. Enaknya bahas apa ini ya? Kok diam. Akhirnya Hasan Basri gini, udahlah, todopain aja. Arti mimpi saya apa? Langsung gitu. Arti mimpi saya apa? Kata Ibnu Sirin, nah gitu dong. Buka masalah. Kita kan sudah terlanjur the best friend. Boloplek. Bilangnya, ana boloplek iki apa? Bolo saplek iki lho. Bonek. Ya mau sore biyen niku bonek. Ngawur ae. Ibaratnya bonek kalau bonek lah rukun lah. Nah, gitu dong. Lah iya saya tanya, arti mimpi saya itu gimana? Gini loh, Kang Basri. Sampean mimpi telanjang toh? Ya. Itu artinya, kata Ibnu Sirin, artinya sampean itu zuhud. Sampean itu nggak punya ketergantungan dengan duniawi. Sampean itu bersih, nggak bergantung dengan satu pakaian pun. Karena sampean adalah aslinya wujud sampean. Dilahirkan dengan izin Allah, dengan telanjang, suci, bersih, nggak punya dosa. Sama dengan sampean. Sampean juga gitu, zuhud. Kecintaan Allah, pecinta Allah dan dicintai Allah. Itu artinya. Oh, kata Hasan Basri, wow, keren cara menafsiri, keren. Terus sampean di kandang toh, that's right, ya enggak? Betul, that's right, bener? Betul, hah? Ya sih lah, that's right, gua. Wih, saya tak flat, back, guys. Pret, pakai tag, guys, gak ngerti lah ya. Ya, betul, saya masuk di dalam kandang. Kang Hasan, kandang itu langsung gini. Langit terbuka. Kan tadinya mau jawab, kandang itu langit langsung terbuka, langsung bertuliskan takwil atau tafsir daripada makna kandang tadi. Langsung ini lagi,
Itu karomahnya Ibnu Sirin. Iya, apa kandang itu? Kandang itu bermakna dunia ini. Sampean berada di lingkungan para hewan. Di mana kandang, di mana-mana kandang tempatnya hewan. Kebanyakan makhluknya Allah itu hewan, walaupun berwujud manusia. Paham? Walaupun manusia tapi melupakan Allah. Walaupun manusia tapi tidak beribadah, tapi tetap sampean tidak terpengaruh walaupun di dalam kandang. Karena apa? Sampean membawa tongkat, yaitu keimanan sampean, ilmu sampean, fatwa sampean, sebagai petunjuk jalan, pelurus jalan, dan apa? Sarana untuk mencegah jatuh. Wow, keren banget. Terus biar keren bingit. Ya Bapak. Dah, saya kira itu saja Kang Hasan. Artinya Hasan Basri nangis. Gitu loh. Hasan Basri nangis karena apa? Orang yang selama ini dia benci ternyata bisa memberi sesuatu yang dia tidak tahu. Dan Ibnu Sirin juga menangis. Karena apa? Melihat cahaya wajah Hasan Basri diperlihatkan oleh Allah, nur ma'rifatnya, sampai membuat yang namanya Ibnu Sirin tadi melihat langsung satu nur yang tidak pernah dia jumpai selama ini. Nur Allah yang ada di wajah Hasan Basri. Begitu mereka saling menangis, saling berpelukan, dari situ loh mulai bersatunya dua orang baik, dua kekasih Allah yang saling berseteru. Mulane nek musuhan ambek konco, kalau nggak mau bersatu berarti kamu buruk dua-duanya. Paham ya? Gitu aja, itu kisah singkat. Paham ya? Kira-kira ngerti, Bang? Dah, muga-muga barokah manfaat kanggone awakmu ya. Wallahu alam bissawab. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insyaallah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Rabbi anta maksudi, Rabbi anta rajai, anta dzul jalali wa anta nasiri, anta dzul jalali wa anta nasiri. Rabbi anta maksudi, anta rajai, anta dzul jalali wa anta nasiri, anta dzul jalali wa anta nasiri. Lama cari dimana cinta sejati, telah aku mencari
tiada ku temui. Rabbi anta maksudi, Rabbi anta rajai, anta dzul jalali wa anta nasiri, anta dzul jalali wa anta nasiri. Mengapa ku begini, tersiksa diri ini? Mengapa ku begini, tersiksa diri ini? Hingga ku sadari, ku temui ini. Hingga ku sadari, ku temui ini. Rabbi anta maksudi, anta rajai, anta dzul jalali wa anta nasiri, anta dzul jalali wa anta nasiri. Dia sang kekasih, Allah tambahkan hati. Dia sang kekasih, Allah tambahkan hati. Siang malam ku nanti, tiada pengganti. Siang malam ku nanti, tiada pengganti. Rabbi anta maksudi, anta rajai, anta dzul jalali wa anta nasiri, anta dzul jalali wa anta nasiri. Tuhan kau yang terkasih, hidupku kau miliki. Tuhan kau yang terkasih, hidupku kau miliki. Lainmu tiada lagi, engkau lagi hati. Lainmu tiada lagi, engkau lagi hati. Kekasihku kau tiada mati, takkan terakhiri. Kekasihku kau paling suci, takkan ternodai. Aku selalu rindu mendapat kasihmu. Bilakah bertemu, bilakah bertemu. Kekasihku kau tiada mati, takkan terakhiri. Kekasihku kau paling suci, takkan ternodai. Aku selalu rindu mendapat kasihmu. Bilakah bertemu, bilakah bertemu. Hanya ungkapan hati, apa yang akan terjadi? Ku berserah diri, apa yang akan terjadi? Ku berserah diri.